Nah, Bapak Ibu dan Saudara, judul pagi ini fakta versus iman. Ini sesuatu yang memang berat buat kita. Kadang-kadang fakta di lapangan tidak sesuai. Ada orang merindukan ya waktu mau masuk dalam keluarga, dia beriman, yakin sungguh bahwa istrinya atau suaminya dari Tuhan. Dan ada janji Tuhan, nanti rumah tangganya penuh dengan kemuliaan, kebahagiaan. Tapi di tengah perjalanan dia lihat apa ini salah, ya. Kadang-kadang apa yang diharapkan fakta di lapangan tidak seperti yang dijanjikan. Ada orang yang bangun usaha dan melibatkan Tuhan, ya, dia punya iman, bahkan mungkin dia dapat mimpi pewahyuan. Tapi ketika dalam perjalanan usahanya makin ngunsep, bahkan mungkin bangkrut, saudara. Faktanya tidak seperti yang dijanjikan tadi. Nah, pagi ini kita ingin melihat, Bapak Ibu bicara tentang fakta. Fakta itu segala yang bisa ditangkap oleh indera manusia, ya, itu fakta. Yang berupa data dan dalam keadaan nyata yang telah dibuktikan dengan satu kebenaran yang akurat. Itu data atau fakta. Jadi fakta itu sesuatu yang memang kita, indera kita nangkap. Bahwa ini orang seperti tadi kesembuhan yang terjadi, ini orang memang kanker. Memang sudah stadium 4, mata kita, indera kita melihat perutnya semakin buncit, benjolannya semakin besar. Dan dibuktikan dengan data. Laboratorium, hasil pemeriksaan dokter, diagnosis, semua membuktikan bahwa memang dia ada dalam kanker stadium akhir. Otomatis dokter menganalisa bahwa sebentar lagi dia COVID. Ini data dan fakta. Fakta berdasarkan data yang akurat. Ini yang disebut dengan fakta. Suatu fakta itu teruji secara ketat. Satu fakta itu dapat diukur. Satu fakta itu bisa diamati. Yang paling utama lagi bisa dibuktikan dengan data yang akurat. Itu fakta. Nah, bagaimana dengan iman? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau bicara tentang iman, bicara tentang fakta, keterbatasan manusia itu terletak pada fakta tadi. Sedangkan iman itu melebihi daripada fakta. Iman adalah kemampuan melihat jauh lebih besar daripada yang dilihat oleh fakta. Jadi fakta melihat perut yang buncit tadi dia akan mati, itu fakta. Tapi iman berkata lain, bahwa perutnya menjadi gembos dan dia mengalami kesembuhan. Ini iman, melampaui akal sehat kita. Namun demikian Bapak Ibu, bahwa iman juga tidak membuat seseorang lantas kehilangan logika. Ya, ini harus kita pahami betul. Dan kemampuan untuk menggunakan akal sehat. Jadi tetap harus seimbang. Makanya gambar, coba PowerPoint-nya. Di sini kita lihat fakta versus iman ini, ada gambar sepatu di situ. Artinya ada keseimbangan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita berjalan dengan iman yang sungguh, tapi kita juga punya logika, punya akal sehat, ya. Mungkin PowerPoint-nya bisa? Oke, kita baca dulu satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu buka dari Markus pasal 10. Kita baca ayat 46 sampai 52. Kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya membaca ayat 46, Bapak Ibu membaca ayat 47, ya. Sudah lama kita baca selalu hanya lewat Zoom, ya. Tapi sudah beberapa bulan di sini ya Pak Wim, ya. Sudah berjalan. Oke, kita mau baca bersama-sama. Saya membaca ayat 46, Bapak Ibu 47, dan selanjutnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan.
ayat yang ke-48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat di sini bahwa ada fakta dan ada tindakan iman. Fakta yang dialami oleh seorang yang bernama Bartimeus. Ada beberapa fakta membuktikan dia seorang pengemis yang buta. Tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa ada tindakan iman sehingga dia mengalami kesembuhan. Dia bisa melihat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, fakta yang pertama itu kalau kita melihat tentang identitas dirinya. Arti kata daripada Bartimeus ini sebetulnya secara umum itu putra Timeus. Tapi di dalam beberapa penafsiran paling tidak ada beberapa perbandingan, saudara. Ya, kalau Bar itu artinya anak dari Timeus. Tapi Timeus sendiri ada penafsiran yang mengatakan bahwa dia seorang yang punya latar belakang atau dikatakan orang yang tidak suci, yang najis. Ya, bahkan diprediksi bahwa bapaknya juga seorang yang buta. Jadi saya menyimpulkan di sini bahwa sebetulnya kondisi daripada Bartimeus ini, image negatif sudah terbangun dalam dirinya. Artinya dikatakan dia seorang yang najis atau yang kotor, yang punya latar belakang yang tidak bagus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, fakta di lapangan, nama kita atau ada istilah-istilah orang sudah membangun satu image negatif terhadap kita. Jangan bergaul dengan sono. Dia itu troublemaker. Jangan, dia itu bahaya. Kalau sampai kamu bergaul, dia itu tukang utang. Pokoknya pasti deh dia ngutang. Kamu jangan coba-coba dekatin dia. Dia itu satu kampung ini udah tahu tukang judi. Jadi sudah terbangun satu image negatif dalam kehidupan Bartimeus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali fakta membuktikan hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan kita. Artinya fakta, orang nama baik kita sudah hancur, kita sudah bukan lagi seseorang yang luar biasa, tapi sudah ada image negatif. Ini susah, sulit. Nah, fakta yang kedua kalau kita lihat di sini, di dalam ayat yang ke 46 di situ dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, yang duduk di pinggir jalan. Nah, Bapak Ibu, fakta yang kedua, kalau yang pertama tadi image negatif dalam kehidupan Bartimeus, yang kedua saya melihat di sini bahwa dia tinggal di kota yang pernah dikutuk Tuhan. Nah, ini luar biasa sekali. Ya, di sini ada ayatnya. Kalau kita lihat pada Yosua pasal 6, di situ ayat 26, pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yerikho ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Bapak Ibu perhatikan 1 Raja-Raja 16 ayat 34, pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yerikho dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Tadi di atas dikatakan dengan meletakkan dasar kota itu anak sulung menjadi korban, ya. Kita lihat meletakkan dasar kota itu anak sulungnya mati. Dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbang sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Yosua bin Nun. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ini kota yang dikutuk Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 dan selanjutnya, waktu Elisa masuk kota itu, mereka katakan, Tuhan, kota ini baik, tapi airnya kurang bagus.
karena membuat banyak kematian, banyak orang yang mengalami keguguran. Artinya kita lihat kondisi daripada Bartimeus, image yang negatif terbangun. Yang kedua, dia tinggal di kota yang dikutuk Tuhan. Oh, jadi apa saudara? Poin yang ketiga, kita lihat fakta yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-46 juga dikatakan ada seorang pengemis yang buta. Artinya cacat terhadap fisiknya. Cacat fisik saudara. Buta secara jasmani. Nah ini yang luar biasa. Tinggal di kota yang dikutuk Tuhan. Image negatifnya sudah terbangun siapa dirinya. Yang ketiga, cacat, tidak bisa melihat. Tapi saya melihat ada hal yang luar biasa dari Bartimeus ini. Dia tidak melihat secara fisik, tapi mata imannya melihat Yesus, saudara. Ya. Dan kita tahu bahwa di sini ayat-ayatnya dikatakan dia sudah mendengar tentang Yesus. Berarti imannya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu Yesus lewat, dia berteriak, Yesus anak Daud. Ini luar biasa juga. Dia tidak katakan Yesus anak Yusuf. Dia tidak katakan Yesus orang Nazaret. Tapi dia katakan Yesus anak Daud. Ada pesan mesianik di dalam ini. Dia melihat jauh ke depan. Kalau bicara tentang anak Daud, ini ada nubuatan di dalam kitab-kitab sejarah. Dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kota Daud, ya, pada anak salah seorang daripada keturunan Daud. Sion akan dipulihkan. Jadi kita lihat Bartimeus betul-betul melihat dengan mata iman. Saya mau katakan banyak di antara kita yang mata jasmaninya tidak buta, tapi mata imannya buta. Sudah mendengar banyak firman Tuhan, tapi tidak pernah mau datang buat Tuhan. Sudah mendengar berkali-kali, bahkan mungkin kita sudah lulus DK dan HB, tapi kadang-kadang saudara, iman kita goyah, mata iman kita goyah. Waktu punya masalah, justru mungkin kita lari ke tempat-tempat yang tidak benar. Bartimeus tidak demikian. Sekalipun buta secara jasmani, tapi mata imannya melihat. Dia berteriak dengan luar biasa sekali. Jadi kita lihat di sini hal yang ketiga, fakta yang ketiga, dia seorang yang buta. Bapak Ibu, identitasnya sudah seperti itu, tinggal di kota yang dikutuk Tuhan. Yang ketiga, cacat fisik. Dan yang terakhir, status sosialnya. Dikatakan ada seorang pengemis. Artinya dia tidak punya masa depan. Pengemis itu hanya bergantung kepada orang lain. Duduk di depan kota, duduk di depan pintu gerbang, lalu meminta-minta. Kita lihat di lampu-lampu merah banyak meminta-minta seperti itu. Sepertinya satu harapan yang tidak ada punya harapan dan tidak punya masa depan. Hanya bergantung kepada orang. Dia kompleks Bapak Ibu. Ada orang buta tapi tidak mengemis. Ada orang pengemis tapi tidak buta. Tapi Bartimeus tidak demikian. Buta dan mengemis. Ini luar biasa sekali. Jadi fakta di lapangan tidak menjanjikan. Tidak memungkinkan dia untuk meraih masa depan yang luar biasa. Tapi coba kita lihat di sini bagaimana tindakan iman daripada Bartimeus. Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita baca di ayat 47, ketika didengar bahwa itu adalah Yesus Nazaret, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ini saya tadi katakan, dia berseru dengan luar biasa. Sekalipun ada banyak tantangan di situ, tapi dia katakan, Yesus anak Daud. Karena dia tahu, kalau berbicara tentang anak Daud, ini bicara tentang pesan mesianik. Kalau bicara tentang Mesias, artinya dia sanggup untuk menolong kita. Kalau bicara tentang Mesias, artinya yang diurapi. Artinya dia sanggup untuk menolong kita. Segala sesuatu, masa kesulitan kita, pergumulan kita, hidup yang jalan buntu apapun juga, Mesias sanggup untuk menolong kita. Itu sebabnya dalam keterpurukan seperti itu, Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud. Tindakan iman yang kedua, kita lihat di sini, dia meresponi panggilan Tuhan. Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini yang luar biasa, saudara.
teriakan seorang Bartimeus bisa menghentikan perjalanan Yesus. Ini luar biasa. Kan Yesus dengan orang banyak berbondong-bondong lagi berjalan-jalan. Tiba-tiba ada orang yang berteriak dia. Saya bertanya-tanya kenapa sampai Yesus bisa berhenti. Oh, rupanya karena panggilannya, panggilan yang berbeda. Dia tidak memanggil seperti yang tadi saya katakan Yesus orang Nazaret atau Yesus anak Yusuf, tapi Yesus anak Daud. Yesus tersentuh karena dia adalah Mesias. Itu sebabnya waktu dia berseru, Yesus meresponi panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sisi yang lain kita tahu bahwa Yesus penuh dengan belas kasihan. Waktu dia berjalan keliling kota, dia melihat orang-orang yang terbaring. Dia katakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus melihat sesuatu kondisi, dia bisa menangis. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya Yesus sangat peduli dengan kita. Pagi hari ini apapun persoalan kita, Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Dalam kondisi apapun, manusia katakan, hei engkau sudah terpuruk, gak mungkin lagi, ini lagi COVID, mana mungkin. Tapi saya percaya saudara, kalau kita datang kepada Yesus, dia sanggup menolong kita. Dia luar biasa saudaraku yang kasih. Waktu Ishak menabur di tanah Gerar di musim kering, orang lain kering, tetapi Ishak menjadi kaya, amat sangat kaya. Luar biasa sekali. Air sumur yang digalinya, airnya berbuih-buih. Orang lain menggali nggak ada air, karena ada penyertaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus meresponi panggilan daripada tindakan iman seorang Bartimeus. Hal yang ketiga, waktu Bartimeus bangkit, dia menanggalkan jubahnya. Ayat 50 katakan, lalu ia menanggalkan jubah, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak, Ibu, dia ini seorang pengemis. Jubah itu untuk menutupi dia dari teriknya matahari waktu siang dan dinginnya pada waktu malam. Tapi dia mau menanggalkan jubahnya. Itu artinya dia mau meninggalkan, sekalipun jubah penting untuk merasa nyaman, tapi dia tinggalkan kenyamanan itu untuk sesuatu yang kekal. Dia datang dan meresponi Yesus. Kadang-kadang kita sudah bertahun-tahun jadi Kristen, waktu kita punya persoalan, kadang-kadang kita tidak mau meninggalkan yang nyaman untuk datang kepada Yesus yang terpenting tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, bicara tentang jubah, ini gambaran kekotoran, gambaran juga kenajisan, gambaran kesombongan, gambaran kehidupan lama yang Bartimeus mau tinggalkan. Ada banyak di antara kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan karena kita tidak mau meninggalkan kenyamanan jubah, kenyamanan kita. Ada banyak yang tidak bisa melihat mujizat Tuhan karena kita tidak mau meninggalkan yang namanya jubah kesombongan kita. Ada banyak yang tidak bisa melihat mujizat Tuhan karena kita tidak mau menanggalkan jubah kehidupan lama kita, jubah dosa kita, jubah kenajisan yang ada, sehingga kita tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, Bartimeus mau bayar harga, tinggalkan. Dia tanggalkan jubahnya. Lalu yang terakhir kita lihat di sini, ayat 51, dikatakan bahwa tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku melihat. Ada keterbukaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Bartimeus terbuka. Tuhan, aku mau supaya aku sembuh. Pagi ini Tuhan mau keterbukaan. Kita tidak perlu malu di hadapan Tuhan. Setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka Allah akan setia dan adil untuk mengampuni kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini mari kita renungkan kembali fakta-fakta yang ada dalam kehidupan Bartimeus. Image yang negatif. Mungkin hari-hari ini sudah ada image negatif di dalam masyarakat terhadap dirimu. Mungkin ada image negatif di dalam keluarga terhadap dirimu. Mungkin ada image negatif mertua terhadap dirimu sebagai menantu. Mungkin sudah ada image negatif dari menantu terhadap orang tua.
atau anak terhadap orang tua, atau sebaliknya orang tua terhadap anak. Bahwa anak ini anak yang jelek, anak yang tidak punya masa depan, anak yang gak mungkin meraih kesuksesan. Beda dengan kakaknya, beda dengan kokonya, beda dengan abangnya. Tapi saya mau katakan, engkau berharga di mata Tuhan, saudara. Dunia boleh menilai engkau apapun juga, sebejat apapun engkau, tapi waktu engkau datang buat Tuhan, engkau adalah berharga di mata Allah. Bahkan sebelum engkau datang 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah datang untuk engkau dan saya. Jadi pagi hari ini tidak ada alasan untuk tidak mau datang. Mari saudara, pagi ini, kalau engkau rasa bahwa Tuhan selama ini terlalu banyak image negatif terhadapku, dari orang tua, dari teman-teman, dari lingkungan, di hadapan Tuhan engkau berharga. Tuhan tidak pernah melihat dosa masa lalu. Yang Tuhan lihat adalah hati yang berbalik dan bertobat. Engkau mungkin ada di kota yang kurang menguntungkan. Engkau mungkin ada di area yang tidak menguntungkan. Engkau mungkin ada di tempat pekerjaan, bisnis yang kurang menguntungkan, seperti Yeriho yang dikutuk. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan mampu untuk merubah. Tanah Gerar, Ishak menabur di sana dalam kering kerontang, tapi Tuhan bisa memberkati karena penyertaan Allah. Selama Yusuf dibentuk Tuhan, di penjara di mana saja, dia tetap luar biasa karena Tuhan mempercayai dia, karena Tuhan ada bersama-sama. Libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Mungkin hari ini juga engkau buta secara rohani. Tuhan sudah berbicara banyak hal, tapi engkau selalu keraskan hatimu. Secara jasmani engkau tidak buta, tapi rohanimu buta. Engkau tidak mendengar, engkau tuli secara rohani. Firman Tuhan sudah datang berkali-kali, tapi engkau tidak pernah membuka hati untuk menerima dia, untuk meresponi panggilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun status sosial, kondisi yang ada, mari pagi ini engkau mau datang buat Tuhan. Ambil langkah seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia berseru kepada Yesus. Dia meresponi panggilan Tuhan. Dia mau menanggalkan kehidupan lama. Bahkan ada keterbukaan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara.